Tapi kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memimpin kita dan menuntun kita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini terdapat dan saya pilih dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di atas perikop Musa diutus Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, berbicara tentang Musa, tentu kita akan berbicara juga tentang kitab Keluaran. Kitab Keluaran yang dalam bahasa Inggrisnya The Exodus dan dalam bahasa Yunaninya Exodus mengandung arti yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Berbicara tentang Musa juga kita tidak akan lupa berbicara tentang kepemimpinan. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam bahasa Ibrani sendiri, pemimpin berasal dari satu kata Ibrani yaitu ros atau rose, yang berarti ketua, pemimpin dan sebagainya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kelompok. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemimpin dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan bangsa Israel memerlukan Musa sebagai pemimpin mereka untuk keluar dari tanah perbudakan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Musa, yaitu yang pertama, kepemimpinan Musa saat itu yaitu adanya panggilan. Kepemimpinan Musa saat itu yaitu yang pertama adanya panggilan. Saudara yang sama diberkati Tuhan, kita ketahui bersama dalam pembacaan kita saat ini, dari perikop pembacaan kita saat ini, yaitu Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di sini jelas Tuhan memanggil Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Bagian yang kedua yaitu adanya misi. Yang kita bisa pelajari dalam kepemimpinan Musa yaitu adanya misi. Tuhan Allah mengutus Musa. Tidak hanya Allah memanggil Musa, tidak hanya sekedar memanggil saja, tetapi secara jelas dalam pembacaan kita saat ini Musa dipanggil dalam misi untuk membebaskan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, tentunya dalam providensial Allah. Bagian yang berikut kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kita bandingkan di situ, saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana Allah mengutus Musa dengan misi untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagian yang berikutnya itu adanya kesiapan. Adanya kesiapan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum Musa diutus oleh Allah, Allah sudah mempersiapkan Musa dalam profesinya sebagai gembala. Sebagai gembala, Musa dapat belajar bagaimana cara memimpin orang-orang Israel. Ia dapat menggembalakan domba-dombanya, domba-domba Yitro yang adalah mertuanya. Dari situ ia memiliki suatu pengalaman bagaimana ia harus bisa menggembalakan, bisa memimpin umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Bagian yang berikut adalah adanya kesalehan. Adanya kesalehan. Saudara yang sama diberkati Tuhan,
Bagaimana kita bisa melihat Musa yang tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri? Ia senantiasa merendahkan diri. Kita baca dalam ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Selain Musa merasa ketidaksanggupannya secara pribadi tanpa Allah, Musa menyadari bahwa tanpa Allah ia tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap tanggung jawab yang dia emban, ia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang sama diberkati Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk kemudian memimpin orang-orang yang belum percaya, memimpin orang-orang yang percaya untuk lebih meneguhkan imannya. Kita memiliki misi untuk bisa kemudian menambahkan melalui kuasa Roh Kudus orang-orang percaya lebih percaya dan teguh imannya. Kita memiliki kesiapan, kita dibentuk Tuhan melalui Alkitab. Kita bisa belajar dari Alkitab, kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita memiliki Tuhan mengutus kita. Tentunya harus ada kesalehan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Bagian yang berikut yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Musa yaitu adanya ketegasan dan kasih. Adanya ketegasan dan kasih kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Dalam kitab Keluaran ini membahas bagaimana Musa begitu tegas tetapi sekaligus mengasihi orang-orang Israel. Dalam ketegasannya ia tidak mengurangi kasihnya pada orang-orang Israel. Kalau kita mau pikir-pikir secara logika kita, apakah untungnya memimpin orang Israel dengan sedemikian banyak orang untuk dikeluarkan dari Mesir, yang notabene-nya adalah suatu kebahayaan besar ketika kita menentang Firaun? Tetapi kasih Musa senantiasa menjadikan ia untuk tetap memegang tanggung jawab yang diemban ke Tuhan. Saudaraku sama diberkati Tuhan, tentunya dalam setiap tokoh-tokoh Alkitab kita akan mendapatkan suatu implikasi atau apapun yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen masa kini. Yang pertama adalah sabar. Kita dapat menerapkan karakter daripada Musa sebagai seorang yang penyabar dalam kepemimpinannya. Kita bisa lihat, coba kita baca secara bersama-sama dalam Keluaran 32. Keluaran 32 ayatnya yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah lihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tegar tengkuk ini berarti bangsa yang keras kepala. Jika kita belajar dari kepemimpinan Musa, ketika kita memimpin suatu jemaat, ketika kita memimpin suatu kelompok untuk lebih mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan dan kita harus memerlukan karakter yang sabar. Jika tidak, kita akan secara perlahan meninggalkan pelayanan kita. Oleh karena itu, kesabaran sangat penting dalam aktivitas dan pelayanan kita. Hal yang kedua yang bisa kita terapkan dalam kepemimpinan Kristen masa kini yaitu keintiman terhadap Allah, keintiman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin suatu jemaat untuk mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan jika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Musa dikala itu ketika ia memimpin bangsa Israel tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Menghadap Firaun, ia senantiasa memohon kepada Tuhan untuk bisa melemparkan tongkatnya dan kemudian mencari ular. Ketika di laut Teberau, Musa mengandalkan kuasa Tuhan untuk bisa membelah laut Teberau sehingga orang-orang Israel bisa melewatinya. Saudaraku yang sama diberkati Tuhan, mari kita mempelajari, mari kita mengkarakteri, mari kita mengikuti dan meneladani kepemimpinan Musa.
sehingga kita bisa memimpin Kristiani masa kini untuk lebih mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terberkatilah kiranya saudara dan saya melalui firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan amin.